Baik, sekarang saya minta satu orang pemimpin kita doa dulu untuk memulai pelajaran kita. Silakan satu orang. Ayo. Kita berdoa sini. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Doa dan kegiatan belajar kami pada saat ini. Sekarang kami memulai pembelajaran kami. Kiranya semoga kami pembelajaran kami dari awal sampai akhir juga pelajaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Aditya Alfa. Aditya Alfa. Kemudian Yudea, Jin, Fredrik. Oh, Yudea itu kan panjang namanya. Terus apa lagi? Tiga orang ya kamu? Berarti di kelompok yang itu dua. Pas jalan. Oke, dua orang. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan proses belajarnya? Siap. Baik, sudah ada siapkan segala peralatannya, buku dan lain sebagainya sudah dibawakan. Kalau begitu, ibu rasa kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Nah, saya berharap dengan kalian sudah bersiap, jadi kita akan mulai saja. Kita akan melakukan pertanyaan pemantik dulu. Ibu mau tanya kalian, pernahkah kalian jalan-jalan di taman? Apa yang kalian lihat di taman tersebut? Ya, ada keanekaragaman burung. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat di taman itu banyak burung, jadi kita bisa mengetahui tentang keanekaragaman hayati. Nah, untuk hari ini materi kita adalah tentang apa? Keanekaragaman hayati. Adapun capaian pembelajaran kita di sini pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan perannya virus dan perannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan komponen serta perubahan lingkungannya. Adapun tujuannya di sini ada pemahaman konsep sama pemahaman atau keterampilan proses. Jadi pemahaman konsepnya itu peserta didik di sini dapat memahami konsep keanekaragaman hayati, perbedaan keanekaragaman hayati dari tingkat gen, jenis, atau ekosistem. Keterampilan prosesnya di sini peserta didik dapat mengomunikasikan hasil diskusi mengenai keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi ini yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu adalah tujuan kita. Sekarang kita akan melihat videonya. Silakan disimak video yang Ibu tampilkan di sini. Nah, di sini kita akan menonton sebuah video. Jadi dari video ini kita akan mengetahui masalah-masalah yang akan kita selidiki nanti. Oke, bisa kita mulai. Bisa menggunakan speaker ini atau saja.
ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gen yang berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada hidupnya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Nah, coba kamu tulis di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lain. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Itu sudah kita lihat ada gen, jenis atau spesies dan ekosistem. Nah, kita akan membentuk kelompok, tapi berhubung kita sudah kemarin sudah membentuk kelompok, jadi kelompoknya tetap yang jadi untuk kelompok satu gimana? Kalangan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke. Ibu akan membagikan RKPD. Silakan kalian pahami RKPD-nya.
sekali saya. Ya, kita langsung kerjakan ke lapangan. Kita melakukan sebuah penyelidikan untuk kita amati apa-apa saja yang ada di sekolah kita tentang kegiatan PRT ini, baik itu tingkat gen, jenis, dan ekosistemnya. Silahkan kalau sudah menulis nama kelompoknya, silahkan kalian amati dulu di mana-mana. Kalian masuk. Kalau dia termasuk di jenis, tulis di jenis. Kalau dia termasuk misalnya itu termasuk di gen, ya di gen. Terus pemilihnya apa, ya nama daerahnya apa. Banyak yang tinggal kalian melihat ada apa saja. Oke, Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ibu mau kelompok lain nih? Nggak ada, sudah Rano. Oke. SMA 1 ya. Ini mangga. Ada kendala kah untuk kalian nih? Ada aman ya kak? Aman. Ada yang tanya kak? Naik pun dua undangan. Daerah itu apa? Daerah itu maksudnya apa? Daerah jenis nih jenis sama spesies itu apa? sama ya. Oh itu sistem kenapa? Itu yang masuknya nama daerahnya? Nama daerahnya dari yang hasil kalian ini misalnya dari asal ya kamu? ya kelapa. Ke selatan. Baik, saya ada dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Nurwati. Di sini ada teman-teman saya. Saya sama ya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengamatan kami, yaitu tentang observasi yang telah kami laksanakan tadi. Jenis habitat yaitu adalah lingkungan sekolah. Kemudian ada keanekaragaman gen. Di sini hasil dari yang kami amati tadi adalah ada pohon mangga, nama spesies Mangifera indica, kemudian nama daerah adalah mangga, pohon pisang, nama spesiesnya adalah Musa bradica, nama daerah pisang, kemudian ada pohon pepaya, nama spesiesnya ada Carica pepaya, nama daerah pohon pepaya, kemudian ada pohon kelapa yaitu Coconus lutera, nama spesiesnya, kemudian nama daerahnya adalah pohon kelapa. Kemudian ada jenis-jenis. Jenis-jenis yang kami amati adalah nama suku, nama spesies Neiparade, nama daerah Kuburaya. Kemudian ada ekosistem, yaitu ekosistem buatan yang berupa ada kebun sekolah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan yang akan disampaikan dari kelompok lain, kami silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, maka presentasi ini kami tutup. Terima kasih. Selamat siang. Lanjut kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil observasi daerah juga keanekaragaman yang telah terjadi. Ini sebutan taman dan bola. Kenalkan kami
dari kelompok 5 dan saya yang mengatakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri tim pemuda. Kami mempresentasikan observasi kalian keanekaragaman hidup. Pohon mangga, nama spesies Mangifera nama daerah mangga. Pohon rambutan, nama spesies Epidinium dan Museum, nama daerah rambutan. Pohon pisang, nama spesies Musa Predisiaca, nama daerah pisang. Jenis kangkung, nama spesies Gogongang Afrika, nama daerah kangkung. Ikan lele, nama spesies Claridiae, nama daerah lele. Nama spesies Porcidae dan nama daerah semut. Nama pohon kelapa, nama spesies nama daerah kelapa. Ekosistem buatan dan alami. Contoh ekosistem buatan lele dan alami kangkung, ikan semut, pohon kelapa, pohon mangga, pohon rambutan dan pohon pisang. Sekian bisa tersebut dari kami. Ada yang diperkenalkan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Tadi pada saat penelitian di luar, apakah Anda menemukan seperti hewan atau kucing seperti apa dan lain-lain? Saat penelitian ada? Tidak ada apa? Hewan? Oh, ada. Yang semut, ikan lele. Jika tidak ada, saya ingin menutup presentasi kami. Sekian, terima kasih. Siang teman-teman. Di siang hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kerja kami. Sebelum itu perkenalkan kelompok saya, kelompok kami, saya sendiri dengan Robert.